Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya yakin masih sehat ya teman-teman ya. Tetapi walaupun sehat, tetap saya doakan semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bror. Channel yang berusaha memberikan sedikit motivasi, sedikit edukasi, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang pasti tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya. Terkecuali pihak itu merugikan pihak lain, maka cocok dan pantas untuk saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Baik teman-teman, akhir-akhir ini saya membaca beberapa artikel online ya terkait maraknya terjadinya penipuan ya, dengan menggunakan aplikasi, bahkan juga penipuan yang by SMS, OTP, segala macam ya. Tetapi di samping itu juga terdapat beberapa artikel yang dimana kalau kita misalnya mendengar kata JNE, yang terlintas di pikiran kita adalah suatu layanan atau suatu jasa pengantar barang ya, atau pengantar ya, pesanan by online juga, offline juga, ya itu yang pasti terbersit di pikiran kita. Ketika pertama kali kita mendengar kata JNE, suatu brand besar di negara kita ini, di Indonesia, bahwa memang tidak dipungkiri banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa dari JNE ini untuk proses pengiriman barang ya, baik untuk usaha maupun pribadi, dalam arti jika seorang penjual berdagang di marketplace menggunakan jasa marketplace ya, seperti beberapa nama besar Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan yang lain-lain misalnya, itu juga ada yang menggunakan JNE untuk melancarkan bisnis transaksinya ya, dalam mengantarkan pesanan dari customer. Tetapi salah satu artikel yang saya baca ini sangat mengejutkan, di mana untuk lebih jelasnya sambil saya bacakan saja ya, sambil kita tanggapi peran-peran teman-teman ya, karena saya mungkin khawatir ketika menggunakan hafalan saya nanti ada yang terlewat. Tapi mungkin teman-teman sudah ada yang membaca artikel ini sebelumnya ya, tapi jika belum ada yang membaca mungkin bisa menyimak video saya ini. Artikel ini diberi judul JNE menghilangkan paket saya yang berisi 2 handphone padahal status masih di gudang pusat ya. Ini judulnya saja sudah berasa kita kok seperti itu ya. Pasti di dalam pikiran kita seolah-olah, nggak salah nih JNE nih gitu. JNE kan bukan pemain baru ya, tapi bisa dikatakan pemain lama dalam jasa layanan kirim seperti itu. Kronologisnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Berawal pada hari Sabtu pada minggu lalu 4 Maret 2023. Berarti masih baru sekali teman-teman ya, dalam bulan ini juga kejadiannya, Maret 2023. Saya order 2 buah HP kepada rekan saya di Jakarta sebagai barang pesanan dari customer toko saya. Saya request untuk pengirim mengirimkan paket dengan jasa Yes, yakin esok sampai. Dengan nomor resi sekian-sekian-sekian. Jadi di sini pihak yang merasa dirugikan di dalam artikel ini adalah seorang pemesan atau pembeli. Atau mungkin dia mesan kepada di sini rekannya ya, rekan dia di Jakarta, karena ada customer dari toko si pemesan ini yang membutuhkan 2 buah HP dengan spek tertentu. Kita lanjutkan dulu ya. Pada tanggal 4 Maret pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, pengirim sudah kirimkan paket di JNE Pusat Tomang, Jakarta Barat. Dan malam itu juga ia mengirimi resi. Setelah saya tunggu, keesokan harinya barang belum sampai juga. Saya masih positive thinking mungkin ada keterlambatan sampai esok harinya. Jadi pada tanggal 4 teman-teman ya, itu si pihak yang merasa dirugikan ini atau pihak pemesan ini telah mendapatkan kabar dari pengirim bahwa sudah mengirimkan paket ke JNE Pusat Tomang di Jakarta Barat. Sudah mendapatkan nomor resinya juga. Tapi ditunggu sampai keesokan harinya belum sampai juga, namun si pemesan ini masih berusaha positive thinking teman-teman ya, berpikiran positif. Oke lanjut, hari Senin tanggal 6 Maret 2023 saya tunggu paket hingga malam tidak kunjung diantar, padahal ada urgensi dari customer saya yang sangat butuh HP tersebut. Karena HP tersebut eksklusif penyimpanan internal atau storage-nya, maka
sama sekali tidak ada kata maaf soal keterlambatan, atau at least JNE mengirimkan notifikasi terkait keterlambatan. Karena ini paket yes, yang biasanya penerima dapat notifikasi lewat BA. Nah, pada tanggal 6, paket tidak kunjung datang teman-teman ya, sampai malam hari. Kemudian juga kan dari pihak pemesan ini juga sangat urgent, karena pihak pemesan ini memesan barang tersebut atau 2 unit HP tersebut itu karena ada pesanan dari customer toko si pemesan ini. Bisa dikatakan mungkin pemesan ini punya kontak HP ya teman-teman ya, tetapi HP yang dia jual saat itu yang dicari oleh customer di tokonya kebetulan tidak ada dan dia pesan di Jakarta. Tetapi barang yang dibutuhkan itu belum sampai hingga tanggal 6 pada malam hari. Ya. Hingga Selasa 7 Maret 2023 melewati masa POD barang belum sampai juga. Akhirnya saya menghubungi rekan pengirim bahwa kiriman belum sampai. Kami cek resi sudah hari ketiga berada di sorting center Jakarta seperti di gambar terampil. Barang berarti tidak bergerak sama sekali dari JNE Tomang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret keesokan harinya, pengirim berusaha untuk komplain ke JNE pusat soal paketnya. Padahal yes, tapi lebih lambat dari reguler soal kemajuannya. Petugas JNE di sana bilang bahwa paket masih ada. Cuma memang ada keterlambatan bahwa ada kendala saat pengiriman. Paketnya masih ada teman-teman, tetapi alasannya adalah ada kendala dalam pengiriman. Di sini sudah mulai membingungkan teman-teman ya. Oke. CS JNE Pusat bilang coba ditunggu sampai 3 kali 24 jam. Belum ada 3 kali 24 jam, malah keesokan paginya kami berdua dapat notifikasi WA bahwa paket tidak teracak. Silakan hubungi pengirim untuk klaim pergantian kiriman. Padahal baru saja malamnya bilang paket masih ada. Apa yang terjadi? Ketika menghubungi CS JNE mengatakan tolong ditunggu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Ternyata sebelum 3 kali 24 jam, ya, sudah mendapatkan notifikasi bahwa barang tidak teracak dan silakan menghubungi pengirim untuk merubah kiriman. Nah ini sebetulnya apa yang terjadi ya? Di sini sudah mulai membingungkan teman-teman. Di sini saya kaget membacanya. Barang belum dicari di gudang 3 kali 24 jam tapi sudah dinyatakan tidak teracak. Yang kemungkinan orang pusat gudang JNE Sorting Center Jakarta yang menghilangkannya. Walhasil pengirim langsung komplain keesokan harinya. Tanggal 10 Maret 2023 ke JNE Tomang lagi dan kata CS dijawab santai. Ya, sudah risiko kehilangan saat pengiriman. Ya, sudah risiko saat kehilangan pada saat pengiriman. Nah, bagaimana teman-teman? Ketika kita, saya, dan Anda ada di posisi pihak pemesan ini atau pihak yang dirugikan ini. Ketika kita komplain, ya kan, kita diberikan jawaban, ya itu sudah risiko kehilangan saat pengiriman. Loh, kalau memang risiko, pasti sudah ada perhitungan sebelum risiko itu terjadi. Apalagi sekelas JNE, teman-teman, ya, bukan pemain baru, tapi pemain lama dalam hal jasa pengiriman barang. Seperti yang kita tahu seperti itu ya. Jadi, sangat mustahil saja. Kok sepertinya enteng sekali seperti itu ya responnya. Kita lanjutkan dulu ya. Mendengar penjelasan begitu dari CS yang seharusnya profesional dan seharusnya kalau barang hilang ada bukti dong dari gudang. Namun kita sebagai konsumen tidak diberi barang bukti apa-apa. Yang jelas paket hilang. Padahal di status resi paket masih ada di sorting center. Di sini mulai membingungkan teman-teman. Ya, bukti tidak ada saat barang itu dinyatakan hilang, ya kan? Tetapi ketika dicek status resi paket itu masih ada di sorting center. Berarti kesannya tidak berpindah ya barang itu ya. Oke. Dari lubuk hati saya, apa karena ini HP, jadi ada oknum JNE dengan sengaja menghilangkan paketnya? Saat bolak-balik komplain, telepon, dan ke Twitter pun sama, selalu disuruh untuk klaim pergantian barang. Setelah saya baca pun pergantian kiriman hanya 10 kali lipat dari ongkos kirim, tidak setimpal dengan nominal kiriman. Nah, ya, pergantiannya 10 kali lipat dari ongkos kirim, teman-teman. Bayangkan, andai kata ongkos kirimnya itu, saya katakan ambillah, berapa? 30.000 misalnya. 30.000 kalikan 10 kali 300.000. Kalau harga HP-nya 4 juta atau 2 juta, 1.500.000 misalnya. 300.000 teman-teman, tidak sampai separuhnya. Kalau harga HP itu 1.500.000.
Apalagi kalau di sini menurut keterangannya memang tidak diterangkan ya harga handphone yang dipesan itu berapa, tetapi kalau mengingat storage-nya banyak segala macam, ini kemungkinan harga HP-nya ya bisa 1 juta, 2 jutaan teman-teman. Dan kalau 2 unit, bisa jadi 3 dan 4, sampai 4 juta. Bisa bahkan lebih, 5 juta mungkin. Atau lebih lagi 6 juta. Nah bayangkan kalau ongkos kirimnya 30.000 dikalikan 10.300.000 ya. Kira-kira sesuai nggak? Setimpal nggak? Tentu tidak ya. Per hari ini 11 Maret 2023, barang masih ada di sorting center tertera di resinya. Tetapi setiap saya tanya pihak JNE selalu menjawab paket hilang. Hilang kok di gudang pusat? Kalau hilang di kurir ekspedisi masih masuk akal. Ini barang belum bergerak sama sekali dari Tomang kok sudah hilang. Ya teman-teman ya, berarti di sini pihak pemesan ini juga berupaya mengukur dengan logikanya teman-teman. Kalau dinyatakan hilang, sesuai logika ya, kita berpikir dengan nalar aja ya, dengan pikiran kita, pikiran yang sehat. Kalau barang itu hilang kok di gudang, namanya barang kok ada di gudang, dia tidak akan bisa kemana-mana kalau tidak ada yang memindahkan. Yang memindahkan di sini siapa ya? Tentu saja orang. Tidak mungkin makhluk gaib teman-teman ya. Jadi barang itu bisa berpindah kalau ada yang memindahkan. Nah, kalau misalnya ketika diantar sama kurir, nah ini ada kemungkinan memang bisa terjatuh ketika di jalan, kurirnya tidak sadar. Atau kedua, ketika kurirnya memarkir kendaraan untuk mengantarkan paket, sebelum mengantarkan paket yang hilang ini, tiba-tiba ada orang usil mengambil paketnya, itu bisa. Masih masuk akal teman-teman ya. Tapi kalau kita berpikir yang buruk ya, bisa saja kurirnya sendiri yang bermain. Tapi ini kalau berpikir yang buruk ya, sah-sah saja dong, ini kan cuma analisa. Ya, menganalisa boleh, menuduh jangan. Nah, tetapi kalau di gudang, tidak ada alasan lain, pasti ada yang memindahkan. Tidak mungkin misalnya, ini kamera saya di depan, dia akan berpindah kalau tidak saya pindahkan. Atau mungkin tidak ada teman saya yang memindahkan, dia bisa berpindah. Jelas nggak mungkin teman-teman. Ya, logika sederhana ya. Permintaan saya harap selidiki ini CCTV. Masa tidak ada diskus JNE pusat loh. Pertanyaan saya, apakah JNE pusat sekelas ini, kalau misal paket saya hilang, ini bisa jadi 2 sebabnya. Karena di keterangan sudah jelas ada 2 handphone. Jadi apakah petugas sengaja ambil? Yang kedua, pasti juga petugas sudah kong kali kong untuk menghilangkan barang karena tidak ada chat pemberitahuan kalau barang tertahan selama ini. Malah saya yang harus follow up dan bukti rekaman CCTV gudang sama sekali tidak dicek. Saya akan lapor ke Yayasan Perlindungan Konsumen apabila tidak ada tindak lanjut dari JNE dan saya ingin barang saya kembali. Apabila tidak, jangan salahkan saya. Kisah ini viral di sosmed. Ya sudah jelas viral ini teman-teman. Ya, sebelum saya mengangkat ini dalam konten saya sudah pasti viral. Harusnya mungkin teman-teman juga sudah membaca beberapa ya. Nah, dalam hal ini tentunya sangat disayangkan ya. Saya katakan tadi, kalau sekelas JNE itu namanya besar ya. Tetapi jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak ya nama besar dan kepercayaan masyarakat pada umumnya kepada JNE, ini sangat disayangkan. Apalagi kalau kita lihat kompetitornya sudah banyak ya. Kompetitor JNE itu sudah sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi ketika masih ada orang yang percaya menggunakan jasa dari JNE ini, harusnya dijaga dengan baik di tengah persaingan yang sangat ketat ini. Ya. Nah ini juga mungkin bisa jadi pengalaman ya untuk kita bersama. Mungkin ke depannya kita mau pakai apapun, ini bukan hanya JNE ya, mungkin apapun yang kita pakai ya. Kita pakai jasa pengiriman dari manapun, apakah dia pemain lama maupun pemain baru, tetap kita harus perhitungkan. Kalau bisa hati-hati ya. Kalau mungkin perlu jangan ditulis itu handphone gitu. Tetapi ya repot juga, ada kata misalnya kita ngirim barang ya. Kita ngirim tapi kita nggak nyebutin ini handphone atau bukan. Tapi kan ketika dicek di mesin pengecekan barang ya kan, keamanan, kan pasti kedeteksi, oh isi barang ini gelas, oh isi barang ini handphone, oh isi barang ini sutil, wajan, penggorengan, teflon, seperti itu kan nggak mungkin bohong teman-teman. Nah jadi dalam hal ini kita memang kedepannya harus berhati-hati karena kecurangan itu tidak hanya ada di pinjaman online saja dan juga penipuan itu tidak hanya ada melalui by phone dan aplikasi-aplikasi setan yang sudah saya bahas di beberapa konten saya sebelumnya ya. Jadi terkadang ada juga pihak-pihak yang memang sudah punya nama besar tetapi ada oknum di dalamnya yang ingin bermain. Nah kalau sudah begini ya kita sama-sama mendoakan lah. Mendoakan yang baik itu baik akan kembali kepada kita teman-teman. Semoga ini kesalahpahaman.
Semoga juga mungkin tidak ada oknum yang nakal dari JNE yang sengaja melakukan ini. Semoga ini memang barangnya itu terselip di mana, yang masih ada di gudang. Cuma mungkin namanya manusia teman-teman ya, ada human error, ada kelirunya, dalam arti sudah mencari tidak ketemu, ternyata memang ada di bagian tertentu ketumpukan barang yang lain. Semoga aja seperti itu. Dan juga untuk pihak yang merasa dirugikan ini diberikan kesabaran ya. Semoga nanti ada penyelesaian dari pihak JNE, barangnya bisa kembali, atau nanti penyelesaiannya bisa ya paling tidak merugikan terlalu besar lah bagi si pemesan tadi. Baik teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di konten saya ini. Semoga kedepannya teman-teman bisa waspada, karena di zaman sekarang ini, di era saat ini teman-teman, segala hal yang tidak kita duga itu bisa saja terjadi. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu sih hal seperti ini bisa dikatakan tidak ada atau malah jarang terjadi, tetapi ini sudah terjadi di tahun ini ya, dimana memang banyak sekali permasalahan di bidang keuangan, perekonomian, sehingganya terkadang membuat person-person atau seseorang ya, pribadi-pribadi akhirnya melakukan suatu tindakan kejahatan atau keburukan ya, yang bisa merugikan pihak lain. Semoga kita semua, teman-teman yang menyaksikan video ini, terhindar ya dari perbuatan jahat oknum-oknum yang lain yang ingin menjahati kita. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.